Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salam Sobat Adminduk, kembali lagi di podcast kita Drakor DRK on Record. Sobat Adminduk, pada podcast kita kali ini saya Tia akan mendampingi Bapak Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Bapak Muhammad Amin. Pada podcast kali ini di segmen Ngaduk, ngobrol tentang Adminduk. Langsung aja nih Pak, siapa sih Pak yang akan jadi narasumber kita kali ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini telah hadir di hadapan kita yaitu narasumber dari Kadisduk Capil Kota Banda Aceh. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Emila Sopayana MSc. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Semangat Bu ya. Ibu lagi sibuk apa sih Bu sekarang ini? Ya, kita lagi sibuk terus untuk jemput bola, perekaman KTP 17 tahun ke atas, dan juga ada kita yang terbaru identitas kependudukan digital. Itu lagi kita support untuk masyarakat segera mendaftarnya. Seperti itu. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan kesediaan waktunya di acara podcast kita. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir untuk mengisi acara kita pada pagi hari ini. Baiklah Ibu, Kadisduk Capil Kota Banda Aceh. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang zona integritas. Ini merupakan salah satu role model untuk birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas, sehingga menjadikan aspek penting dalam hal pencegahan korupsi dan di pemerintahan. Di Sukcapil sangat berkomitmen kalau kita melihat kondisi saat ini dalam hal mewujudkan wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi. Nah, langkah apakah ataupun komitmen apa yang dibangun oleh Disduk Capil untuk meraih hal-hal tersebut? Ya, terima kasih Pak Amin dan juga Mbak Tia. Ya, alhamdulillah tentunya kita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah hadir untuk masyarakat. Jadi komitmen kita bagaimana untuk memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, komitmen itu harus ada mulai dari pimpinan, para pejabat sampai seluruh staf di lingkungan Dukcapil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, mulai dengan komitmen kita penerapan zona integritas. Nah, jadi supaya kita dalam setiap memberikan pelayanan tidak ada pungutan, tidak ada pungli, semuanya harus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu ya. Bu, kapan sih pastinya di Disduk Capil Kota Banda Aceh ini ditetapkan sebagai zona integritas? Ya, zona integritas ini tentu banyak tahapan ya yang harus kita lalui sampai kita terpilih menjadi dinas instansi yang zona integritas. Jadi kita mulai dari tahun 2020 itu sudah mulai sebenarnya menuju ke zona integritas, tetapi ada persyaratan di mana Pemko Banda Aceh itu harus memiliki Sakip B. Ya, nah jadi kita sudah diusulkan ke Menpan, tapi karena Sakipnya belum B, akhirnya pada tahun 2022 Dukcapil Banda Aceh melalui tim penilaian internal ya dari Inspektorat Organisasi, akhirnya kita ditetapkan sebagai yang memiliki zona integritas. Jadi tahun 2022. Iya, kita sudah diusulkan. Terima kasih Bu penjelasannya. Saya pikir sangat menarik ya. Artinya dengan penetapan zona integritas ini, khususnya di Sukcapil Kota Banda Aceh, semakin hari, khususnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat itu akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam zona integritas ini ada beberapa komponen pengungkit yang harus dibangun. Terutama baik dengan berkaitan dengan perubahan manajemen, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, dari semua komponen tersebut, mana yang Ibu lakukan itu yang memang betul-betul untuk memantapkan sebuah zona integritas? Karena dari berbagai komponen pengungkit tadi, banyak hal memang seperti manajemen perubahan, seperti Ibu sampaikan tadi,
ketika pimpinan itu memang komit dengan apa yang dilakukan, maka akan terjadilah sebuah zona integritas yang memang bisa dinikmati oleh masyarakat sendiri. Ya. Jadi kalau memang zona integritas itu ada 6 area ya. Jadi kita mulai sekali tentu dari manajemen perubahan. Di situ mulai manajemen perubahan itu banyak yang harus kita lakukan, itu tentu komitmen. Jadi kita mencanangkan bahwa Dinas Kependudukan itu sebagai zona integritas dan ini kita informasikan kepada semua pegawai. Jadi kita melakukan sosialisasi setelah kita menyusun tim, kemudian kita sosialisasikan kepada semua pegawai bahwa ini kita mulai melakukan zona integritas ya. Semua tanda tangan, komitmen, dan saya selaku pimpinan terus melakukan sosialisasi, edukasi bahwa apa sih manajemen perubahan itu lebih ke pola pikir, merubah mindset gitu ya, mindset. Jadi dari pelayanan kita harus tahu bahwa ini sekarang pelayanan pola pelayanan kalau bisa dipercepat jangan diperlambat, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Kalau memang itu gratis jangan bayar. Nah itu jadi memang sebuah komitmen yang harus kita tularkan kepada semua pegawai. Kemudian juga kita harus dalam bekerja itu harus mempedomani SOP, kemudian juga ayo ini kita berubah loh dari pola manual ke digital. Ya itu juga salah satu mendorong integritas kita. Nggak ada pungutan-pungutan jadi masyarakat bisa mengakses apa istilahnya digitalisasi yang ada di Dukcapil. Juga kita buka apa istilahnya ada survei ya, survei kepuasan masyarakat. Nah dari situ kita bertolak. Nilai terendah kita di survei itu apa sih? Misalnya katakanlah pelayanan lambat, nah itu kita akan mendorong pegawai kita, ayo kita sekarang harus lebih cepat. Nah jadi itu dari situ dimulai Pak Amin. Jadi pola pikir, komitmen yang sama. Setelah itu ya secara apa istilahnya berkesinambungan, bagaimana kita di apa istilahnya penguatan tata laksana itu juga harus bagaimana kita menyusun lakip itu dengan baik, kemudian juga bagaimana kita menyusun pola kerja, hubungan kerjasama dengan pegawai semuanya itu sekarang ini kita kan satu persyaratan bisa untuk kita layani semua jenis dokumen ya. Dukcapil itu ada 24 jenis pelayanan. Masyarakat satu dokumen bisa dapat kartu keluarga, bisa dapat akte kelahiran, bisa dapat KTP. Jadi tidak ada berulang-ulang. Itu kita perbaiki dalam manajemen apa tata laksana penguatan. Kemudian juga yang penting manajemen SDM, penguatan manajemen SDM itu kapasitas aparatur kita harus betul-betul mereka itu memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan pelayanan ataupun dengan persyaratan, waktu. Jadi itu harus betul-betul kita apa istilah kita beri penguatan manajemen SDM di samping juga disiplin. Nah, jadi kita harus tekankan disiplin, budaya kerja ya. Jadi kita budaya kerja apa? Disiplin, kemudian saling apa istilahnya bekerja sama, kemudian juga jujur, dia juga harus istilahnya berintegritas di situ. Nah, juga kita dalam apa manajemen SDM itu kita berikan kesempatan pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, juga adanya di situ penguatan akuntabilitas, pengawasan itu juga itu kita bersinergi dengan inspektorat, bersinergi dengan semua. Kita ada agen perubahan, kita buat di situ apa istilahnya saling mengawasi. Jadi tidak ada yang disembunyikan, ada keterbukaan. Jadi keterbukaan itu nilai-nilai keterbukaan pelayanan publik harus kita terapkan prinsip-prinsipnya. Dan juga tentu yang paling penting itu juga adalah penguatan pelayanan publik dan inovasi. Apa di situ? Ayo kita perbaiki selalu standar pelayanan publik, kemudian kita buat mekanisme pengaduan kepada masyarakat ya, sarana-sarana pengaduan, kita tingkatkan publikasi melalui informasi baik itu Facebook, melalui Instagram ya yang sekarang kemudian kita apa istilahnya kita publikasikan melalui banner-banner, melalui apa istilahnya media-media sosial, apa-apa yang kita berikan pelayanan sehingga masyarakat itu kita beri akses yang luas bahwa ini loh Dukcapil ini terbuka dan juga kita tuh siap untuk melayani. Jadi bersinergi. Yang paling penting Pak Amin, pola pikir, budaya kerja dan komitmen kita yang sama dari pimpinan dengan seluruh pegawai untuk kita menuju ke area bebas dari KKN akhirnya itu. Saya pikir sangat menarik ini Ibu Kadis. Tapi walaupun dari berbagai hal yang Ibu sampaikan tadi, pengembangan sumber daya manusia itu saya pikir suatu hal yang sangat-sangat urgent yang harus diperhatikan. Nah, apakah dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia ini
Ibu memilih apakah memang orang-orang yang terbaik, kemudian juga apakah tentang ketersediaan anggaran di Kota Banda Aceh itu memungkinkan untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Dukcapil. Karena kita melihat, walau bagaimanapun manajemen itu sangat-sangat baik, jadi ketika yang menggerakkan dari bawah ini memang tidak relevan dengan apa yang dilakukan oleh Dukcapil dalam kesehariannya, itu juga merupakan suatu hal yang sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah zona integritas itu untuk dilakukan. Nah demikian juga dengan pengawasan tadi, saya menarik dengan pengawasan. Ada dengan pengawasan ini kan artinya pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh internal, tapi juga eksternal. Dalam hal ini mungkin ya, lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga-lembaga lain yang melihat langsung apa yang memang dilakukan oleh Dukcapil Kota Banda Aceh itu, sehingga dia bisa ditetapkan sebagai sebuah dinas yang memang betul-betul mengayomi atau melihat ataupun melaksanakan zona integritas itu dengan baik. Mungkin itu coba mungkin. Iya, memang SDM namanya kita tahu ya, inti manajemen itu SDM. Jadi itu walaupun sebaik apapun kita prasarana, sarana, kemudian IT, tapi kita tuh kalau nya itu tidak berkualitas atau nggak punya pola pikir yang baik, ya tentu itu juga sia-sia. Jadi saya selaku kepala dinas di situ berkomitmen juga untuk terus istilahnya kita memberikan peluang-peluang kepada pegawai Dukcapil, mulai dari operator, kemudian juga siapa verifikator, para pejabat-pejabat fungsional, pejabat struktural, sekretaris. Jadi untuk mereka kita berikan, kita ada juga dari DRKA juga sering memanggil ya pelatihan-pelatihan, itu kita beri kesempatan. Kemudian juga ada dari Dirjen Dukcapil, dan juga mereka bisa sekarang kita mudah ya untuk belajar itu ya melalui internet juga bisa. Terutama saya juga sering kita duduk, kita panggil pegawai-pegawai itu, kita beri penguatan Pak Amin. Jadi karena memang istilahnya keterbatasan anggaran itu memang menjadi satu problema. Tetapi karena mengatasi hal itu, jadi saya berinisiatif bersama dengan pejabat struktural itu kita berikan secara bergantian, jadi semua mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan apa sesuai dengan bidangnya. Misalnya nanti Kabid Dafduk juga memberikan penguatan untuk para operator, begitu juga Kabid Piak terkait dengan data itu ya. Jadi biar semua mendapatkan kesempatan. Nah di samping itu juga saya ada pola mutasi rotasi juga, itu sebagai salah satu refreshing juga untuk pegawai supaya mereka tidak bosan atau juga mereka mungkin mereka lagi stuck nih, untuk pelayanan kan harus senyum, harus ramah, menguasai persyaratan, dan dia ya bisa happy gitu ya. Jadi pelayan masyarakat itu happy, masyarakat juga happy menerimanya. Jadi dalam penguatan SDM itu kita bekerja sama dengan berbagai macam istilahnya institusi yang bisa membantu meningkatkan capacity building pegawai kita. Di samping juga ada komitmen terutama dalam diri untuk benar-benar dia ingin mengembangkan kompetisinya. Nah, kemudian untuk pengawasan, nah begitu juga pengawasan itu kita pastikan bahwa memang tidak ada terjadi penyimpangan, tidak ada pungli, kita bersihkan calo, kemudian kita beri sosialisasi juga untuk masyarakat. Sebaiknya itu mereka itu melakukan pelayanan langsung, jangan melalui calo sehingga akan ada yang dia keluarkan. Dan juga kita berikan istilahnya pengawasan itu seperti apa, berjenjang. Jadi kita ada istilahnya whistleblowing system. Ya, jadi whistleblowing system itu saling mengawasi. Ada orang, Bu, ini ada keanehan nih. Nah, jadi itu kita langsung turun. Oh, ini kita berikan, coba kita verifikasi, coba kita lihat. Jadi istilahnya itu secara berjenjang untuk kita tutup peluang-peluang KKN itu, peluang-peluang penyimpangan. Begitu juga dalam penyusunan keuangan ya, dalam penyusunan anggaran. Jadi kita bukan hanya kita tekankan pengawasan itu bukan hanya pegawai saja, juga dalam penganggaran, kemudian juga masyarakat jangan memberi, kita juga jangan menerima. Nah, jadi itu kita berikan istilahnya penguatan selalu. Kalau saya selalu dalam rapat-rapat staf, kemudian juga kita dalam apel ya kita sampaikan ini kita Dukcapil bersih, harus melayani, kita semua sudah diberikan gaji oleh pemerintah. Jadi kita jangan suka dengan pemberian dari masyarakat. Jadi coba kita punya hati ya ke masyarakat. Jangan gitu, jangan menerima, jangan beri. Dan saling mengawasi. Kalau kamu lihat ini, katakan ini. Kalau ini jadi istilahnya
kolaboratif tim untuk saling mengawasi itu terbangun, di samping tentu ada pengawasan dari luar ya, inspektorat. Tentu apalagi dengan era media sosial Pak, ada sedikit aja kekurangan langsung itu. Iya. Masuk ke Instagram, pengaduan. Kita kan ada berbagai macam media-media pengaduan ya. Pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung. Ada yang datang langsung, ada melalui udah WA, udah masuk Instagram. Jadi itu segera kita tindak lanjuti. Itu mekanisme yang membuat seluruh pegawai merasa saling memiliki, saling mengawasi, sehingga akhirnya muncul adanya sikap, wah saya tidak mau ini melanggar dari ketentuan yang sudah ditentukan. Nah Bu, pemahaman masyarakat akan zona integritas itu kan kebebasan dari isu-isu negatif ya, seperti yang tadi. Jadi apa saja sih Bu yang menjanjikan keberhasilan di Dukcapil Kota Banda Aceh ini sebagai zona integritas? Iya, nah inilah kita edukasi kepada masyarakat ya, kita publish semua pengumuman kita, baik itu standar operating. Jadi orang yang sama, orang yang lain, orang siapapun sama perlakuannya, persyaratannya, semuanya itu kita publish. Kemudian juga banyak media pengaduan dan kenapa keberhasilan kita alhamdulillah terpilih ya dari OPD, terpilih Dukcapil Banda Aceh mewakili Pemko Banda Aceh mengikuti zona integritas. Ya kita juga alhamdulillah sudah pernah mendapatkan istilahnya penghargaan dari Menpan RB sebagai pelayanan publik terbaik. Jadi sudah berturut-turut ya alhamdulillah itu upaya terus menerus dari tahun 2019, 18, 19, 20, 21. Di 2022 alhamdulillah kita mendapat kategori prima Pak Amin, alhamdulillah. Ya sebelumnya kita masih kategori pelayanan publik sangat baik ya, terbaik. Jadi kalau prima ada beberapa indikator yang perlu kita sempurnakan seperti itu, dan itu karena memang kita mengikuti pedoman sesuai dengan arahan, kemudian juga masyarakat sehingga tahu bisa mengakses segala yang mereka butuhkan persyaratan ya, karena mereka mau buat KK, mau buat akte, mau buat KTP, jelas semuanya waktunya. Kemudian juga dari Ombudsman, alhamdulillah kita juga mendapat sebagai terbaik juga, pelayanan publik terbaik juga Dukcapil ya, alhamdulillah. Jadi itu ya salah satu keberhasilan, sehingga juga pada saat kita mengisi LKE Pak Amin, ada lembar kerja ya namanya ya, lembar kerja evaluasi, itu kita memenuhi bisa 6 area pengungkit itu, karena kita harus melampirkan dokumen kalau memang kita ada rapat, ada sosialisasi, SOP, itu kita publish semuanya dan terrekod dia itu, bisa kita tunjukkan. Jadi sehingga itu yang membuat, jadi kalau kita Dukcapil ini semua harus zona integritas. Nah, jadi kita harus mempedomani itu Pak Amin, harus punya semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dan juga pola pikir pegawai itu paling penting untuk kita bisa sama-sama kita mendorong untuk masyarakat ini tahu bahwa ini zona integritas. Jangan memberi sesuatu, jangan menerima sesuatu di situ. Baik Bu, ini sebelum kita lanjut ya Bu, kita minum dulu karena ini akan sesinya masih panjang nih Bu ya. Sepertinya menarik sekali apa yang Ibu katakan ya. Minum Bu. Oh iya ya. Kita minum dulu ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Kadis. Sepertinya sangat menarik memang ini. Jadi dari mulai 6 komponen tadi yang memang saya melihat cukup luar biasa ya, yang Dukcapil lakukan baik di internal sendiri maupun eksternal itu sendiri. Nah, tapi kita melihat ya, walaupun bagaimanapun baiknya itu kan hanya mungkin kita yang bisa menilai ya. Tapi bagaimana pandangan masyarakat ataupun keterlibatan masyarakat maupun di luar masyarakat itu sendiri terhadap upaya Dukcapil itu untuk membangun sebuah zona integritas yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, memang kita ini hadir memang untuk masyarakat ya. Jadi yang kita layani itu memang untuk masyarakat. Nah, untuk kita bisa mendapatkan zona integritas itu ada survei kepuasan masyarakat, ada survei masyarakat secara langsung menilai hasil layanan kita. Nah, jadi makanya perlu sekali upaya sumber daya manusianya ini benar-benar memberikan pelayanan yang benar gitu ya.
bahwa mulai dari penerimaan berkas, kemudian proses sampai pengambilan itu sebenarnya harus baik. Kemudian juga masyarakat menilai sarana prasarana kita, Pak Amin. Ruangan jangan panas, kemudian apakah ada ruang bermain anak, karena kan banyak ya anak-anak yang dibawa gitu, ada ruang bermain anak. Kita juga menyediakan nanti misalnya aqua di situ, ada air minum. Nah itu juga sehingga masyarakat merasa nyaman. Jadi itu kita harus bagaimana membuat masyarakat ini nyaman sehingga mereka memberikan respon yang positif juga. Nah gitu, jadi kita libatkan masyarakat. Di samping itu juga kita pada saat kita jemput bola, kita kan juga harus kita harus juga mendekatkan dengan masyarakat. Kita juga harus ada di situ persyaratan-persyaratan yang memang sesuai, yang memang diperlukan saja. Yang tidak diperlukan ya nggak perlu. Jadi masyarakat ada merasa bahwa oh ini memang sudah ada kemudahan-kemudahan yang kita berikan sehingga tidak mempersulit masyarakat. Kita beri kemudahan pelayanan, kita berikan ruangan yang nyaman seperti itu, kemudian waktu yang cepat, kemudian gratis. Tentu masyarakat senang karena memang Dukcapil ini kan dasar pelayanan. Segala jenis pelayanan, nanti mau ke berobat perlu KTP, mau masuk anak perlu akte kelahiran, mau pencairan bantuan untuk anak-anak yatim, ada akte kematian dan sebagainya ya, pindah datang. Jadi kita betul-betul membawa masyarakat itu happy, Pak Amin, sehingga bisa dilihat, wah ini memang dinas itu punya komitmen untuk membahagiakan masyarakat. Istilahnya kita melayani seperti apa kita ingin dilayani ya Bu ya. Ya, jadi kita harus ada empati gitu ke masyarakat. Kan kita sering tuh juga, kita ini masyarakat juga bagian dari yang mengakses pelayanan publik. Nah maka pada saat kita memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kita, ayo empati dong. Kalau kita di posisi masyarakat bagaimana, kita mau cepat juga kan, mau jangan dipersulit, jangan berbelit-belit, jangan istilahnya ya harus sesuai. Jadi sehingga masyarakat merasa oh ya memang diberikan pelayanan terbaik. Ya pasti ini perlu upaya yang terus menerus ya, perlu upaya perbaikan yang terus, karena ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi loh untuk pelayanan publik itu. Apalagi kita semua masyarakat ya kayak Banda Aceh itu 255.405 orang itu masyarakat yang kita layani. Jadi tentu apapun level masyarakat, apapun jenis pekerjaan, apapun jenis pendidikan, bagaimanapun kondisi, Dukcapil hadir memang betul-betul menjadi istilahnya garda terdepan untuk memberikan pelayanan dokumen Adminduk kepada masyarakat. Luar biasa saya pikir ini, Bu, luar biasa ya. Insya Allah. Dukcapil dalam berkiprah melayani masyarakat. Nah, untuk kondisi sekarang, kita kan sering mendengar bahwa korupsi itu seperti sudah menjamur, khususnya di Indonesia. Ya, umumnya mungkin juga Dukcapil itu merasakan hal demikian. Nah, untuk mengantisipasi itu, atau bagaimana cara Ibu mengidentifikasi potensi-potensi resiko korupsi di dalam birokrasi, khususnya di Dukcapil itu sendiri? Ya, ini dia memang. Itulah pola pikir budaya kerja yang pertama sekali perlu kita tanamkan ya. Jadi karena kebiasaan masyarakat memberi gitu ya, memberi menerima ya gitu, KTP bayar, sementara sekarang sudah gratis. Jadi kita alhamdulillah saya bersama dengan para pejabat dan struktural, juga dengan seluruh para pejabat fungsional, juga dengan pegawai Dukcapil, kita semua sudah paham, sudah mendapat pemahaman penguatan bahwa seluruh layanan Dukcapil itu gratis ya. Jadi jangan coba-coba untuk menerima gitu ya, apalagi meminta. Nah, itu udah menjadi warning ya. Jadi itu tidak boleh ada di Dukcapil. Jadi kita memetakan potensi, ada satu strategi Pak Amin. Makanya kita sekarang beralih dari manual ke digital. Nah, itu salah satu upaya signifikan untuk menghindari adanya pungli itu ataupun adanya pemberian. Jadi kan tidak ada ketemu langsung ya. Jadi alhamdulillah mulai dari pusat Dirjen Dukcapil banyak sekali menyediakan aplikasi-aplikasi. Juga Dukcapil Banda Aceh juga banyak inovasi yang menciptakan sehingga masyarakat oke, kamu di rumah, kita yang bekerja itu pada saat dulu COVID-19 itu memang sebuah ada upaya yang
signifikan yang harus mendorong kita untuk transformasi digital. Iya. Dan dengan adanya digital itu, alhamdulillah, jadi masyarakat nggak perlu datang ke Dukcapil, apalagi sekarang kita sudah ada tanda tangan elektronik, ya, ada mengirimkan file melalui WA, melalui aplikasi, mereka bisa di rumah kecuali KTP ya yang harus print, dan itu pun gratis semuanya. Nah, jadi itu kita identifikasi supaya kita mendorong gitu loh masyarakatnya, ayo mengakses layanan-layanan digital. Kemudian juga anti korupsi, sikap anti korupsi. Jadi budaya malu, budaya istilahnya kita malu gitu kalau menerima, apalagi meminta. Ada saja saya terdengar itu nggak boleh lagi melayani. Jadi ada satu orang misalnya dia ketahuan ataupun ada informasi, jadi kita ada whistleblowing system ya, ada yang ngadu gitu. Jadi kita verifikasi itu nggak boleh lagi melayani orang seperti itu, kita langsung berikan punishment gitu ya. Jadi dalam pola-pola kita itu ada reward and punishment namanya. Nah itu juga salah satu budaya untuk mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik gitu benar, ya. Bu. Nah jadi kita 3 bulan sekali kita kasih reward itu and punishment. Kalau emang ada yang salah kita beri surat teguran, kita panggil seperti itu. Jadi ada yang istilahnya ada yang kita tindak lanjuti untuk membangun persepsi budaya anti korupsi gitu. Baik Bu, kalau untuk upaya sendiri Bu, upaya konkret yang akan Dukcapil Banda Aceh lakukan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan pelayanan publik yang baik ini gimana sih Bu? Ya tentu kalau masyarakat kita ada stakeholder ya, kita akan bersama-sama dengan stakeholder gitu ya, bahwa ya ayo kita Adminduk itu sangat penting ya, dokumen kependudukan apapun kebutuhan pelayanan publik butuh diawali dengan dokumen Adminduk ya, ada dokumen dasar dokumen dasar pelayanan ya, di Dukcapil itu dasar pelayanan. Jadi edukasi masyarakat ya mulailah mereka untuk ya istilahnya jangan memberi gitu ya, ataupun jangan melalui calo, ayo buktikan sendiri dong, datang ke Dukcapil. Kemudian kita juga edukasi, jadi kita Dukcapil itu harus banyak sosialisasi Pak Amin. Ya sosialisasi baik itu melalui langsung, melalui media sosial, kemudian kita kerjasama dengan sekolah, TK, PAUD, misalnya seperti itu. Kemudian kerjasama dengan Kemenak, ya jadi kita langsung ke masyarakat. Jadi untuk dengan Pak Kecik juga ya, kepala Pak Kecik kita itu kerjasama langsung ke masyarakat. Kita berikan masyarakat itu juga bisa gitu berkomunikasi dengan Kecik supaya mereka tahu loh, ini Dukcapil sekarang ini udah berbeda gitu ya, udah ada ini the new Dukcapil, nggak ada lagi dipersulit, nggak ada lagi apa istilahnya lama ya. Segalanya sudah mudah ya Bu, sudah dipermudah ya sesuai dengan ketentuan ya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi nggak ada lagi cerita lama. Jadi lama sekali ya buat KTP 2 tahun, tidak ada itu. Nah jadi 1 hari selesai. Ya gitu sepertinya. Bahkan kita jam, menit udah ke arah seperti itu. Semakin cepat semakin baik gitu. Nah, jadi itu juga Dukcapil juga terus kita mencoba ya media-media seperti ini kita sampaikan masyarakat, jangan ada lagi stigma bahwa masih bayar atau masih ada pungutan. Nah, itu memang betul-betul harus kita edukasi, dan juga tentu pegawainya sendiri untuk apa istilahnya punya sikap yang baik, yang istilahnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Terima kasih Bu Kadis. Ini mungkin yang terakhir ini Bu. Memang sangat menarik ya, dari apa yang telah disampaikan tadi, masuk Dukcapil sebagai zona integritas maupun penilaian Ombudsman yang saya pikir cukup luar biasa untuk Dukcapil Banda Aceh, tepuk tangan luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Apa harapan Ibu Dukcapil selanjutnya? Karena kita melihat kondisi sekarang ini kan tuntutan untuk sebuah layanan itu ya, masyarakat itu sangat membutuhkan sebuah layanan yang memang mengaksesnya mudah, mendapatkannya mudah seperti itu. Ya, tentu harapannya kita mudah-mudahan itu ke depan ya pelayanan kita semakin lebih baik ya kan. Harapan kita banyak Pak Amin. Harapan kita masyarakat agar semua masyarakat itu mendapat dokumen kependudukan, KTP, KK atau kelahiran atau kematian itu tercapai semuanya 100%. Harapan kita seperti itu. Insya Allah ya. Jadi kemudian juga kita juga harapan kita untuk istilahnya supaya betul-betul budaya anti korupsi ini terbangun. Itu persepsinya kita akan digitalisasi itu adalah sebuah hal yang penting yang harus betul-betul kita tanamkan Pak. Apalagi sekarang untuk Dukcapil, harapan saya masyarakat untuk bisa menerapkan identitas kependudukan digital. Karena melalui identitas kependudukan digital itu bisa mengakses semuanya. Perubahan-perubahan data, semuanya mereka tidak perlu datang, nggak perlu antri dan sebagainya, bisa dari rumah itu akan terubah. Jadi
Mari kita mengajak semuanya untuk Dukcapil itu betul-betul mempunyai komitmen yang sama untuk kita masuk ke wilayah berzona integritas itu yang mempedomani SOP sesuai ketentuan, persyaratan, dan adanya niat yang baik untuk kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang membahagiakan masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi mari kita yakin Dukcapil seluruh Aceh juga Indonesia insya Allah bisa menerapkan zona integritas. Yang penting kita berkomitmen untuk memperbaiki, meningkatkan terus menerus upaya-upaya yang baik untuk peningkatan pelayanan publik. Seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya terwujud ya Bu ya. Amin. Ya. Ini tak terasa Bu, kita ada di ujung podcast kita kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu di sela kesibukan Ibu menyempatkan datang ke tempat kita berbagi ilmu kepada kita di podcast kita kali ini ya Pak ya. Iya. Baik Bu. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Sobat Adminduk. Sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa selalu cek video kita dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dan jangan lupa pula media sosial Dinas Registrasi Kependudukan Aceh seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagramnya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.